Berhenti memikir-mikirkan jalanmu sendiri. Sertakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Maka jalan-jalanmu akan dibuatnya berhasil. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita yang bikin jalan, bisa jalannya bengkok. Berapa banyak orang menikah itu akhirnya datang mau bercerai, kenapa? Salah pilih jodoh. Dengar baik-baik anak muda, kalau kau salah pilih jodoh, ya menyesal satu hari kalau cuma masak nasi salah. Tapi kalau salah pilih jodoh nyesal seumur hidup. Ya, karena Alkitab bilang seorang laki-laki yang mendapatkan istri itu mendapatkan keuntungan. Tapi banyak laki-laki menikah bukan dapat keuntungan, malah dapat malapetaka. Tapi tidak ada di sini, amin. Ada di sini bapak-bapak yang dapat malapetaka, berani angkat tangan? Berani coba. Apalagi yang ada istrinya. Ya pulang jadi malapetaka bener kau. Saya selalu bilang saudara, pernikahan itu ada yang takdir, ada yang nasib. Kalau takdir itu dari Tuhan. Kalau nasib kau buat sendiri. Jadi siapa di sini yang pernikahannya adalah nasib? Tolong angkat tangan. Nasib, ya nasib. Siapa yang merasa pernikahannya takdir? Siapa yang bingung angkat kaki? Enggak ada yang angkat tangan ini. Nasib enggak ada, takdir enggak ada. Maumu apa? Hansip. Ya. Kita berdoa saudara, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi hidup kita. Tapi seringkali kita tidak mengalami rancangan kebaikan itu. Karena kita yang tidak meneguhkan hati untuk percaya pada firman Tuhan. Karena kita yang tidak mau sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan semua hukum yang tertulis. Kalau Tuhan bilang jangan bohong, jangan bohong. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, jangan mencuri. Kalau Tuhan bilang jangan bersinah, jangan bersinah. Ikuti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sanggup membawa kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, ya saya percaya ketika kita ini mau sungguh-sungguh terus melekat kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh terus terhubung dengan Tuhan. Maka hidup kita ini pasti akan mengalami rancangan kebahagiaan itu. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi hidup kita. Tapi apakah kita mau sungguh-sungguh bertindak hati-hati? Ya ada anak muda datang sama saya, Bu. Saya pacaran, Bu. Ya, sama siapa kamu pacaran? Itu dia, Bu. Saya pacaran sama Zulkifli. Saya bilang, kenapa kamu enggak menikah sama orang Kristen, orang gereja? Saya sudah berdoa. Matius, Markus, Yakobus. Nggak ada yang datang Kipli. Terus Kipli ini sayang sama saya, Bu. Tapi kamu kan gak seiman. Iya, Bu, tapi dia perhatian. Jangan kamu melanggar firman Tuhan. Ya, karena Alkitab berkata, nggak usah terganggu dengan itu anak ya. Memang maklum anak kecil memang begitu. Kau waktu kecil lebih nakal dari itu. Ya. Ini jadi pendeta nih kalau besar ini dia. Ini mana ini orang tuanya ya? Kita doakan dia jadi pendeta. Atau jadi pelari maraton. Lalu saudara sampai di mana tadi? Kipli. Saya sudah bilang, itu bukan jodoh dari Tuhan. Alkitab bilang jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Tapi gimana Bu? Saya sudah terlanjur cinta. Pret, makan tuh cinta. Kau ini... Anak-anak muda sekarang ini dia bilang kalau sudah jatuh cinta itu sudah segalanya. Kau belum pernah dengar token listrik bunyi. Makan tuh cinta kau. Kalau sudah tidak ada beras, kau pikir cinta itu ada lagi? Cinta itu pret. Enggak ada itu cinta. Cinta itu cuma bertahan sampai 2-3 tahun dalam pernikahan. Setelah itu komitmen. Benar enggak Bapak Ibu? Ini berarti sudah enggak cinta semua ini. Semangat sekali betul. Padahal saya cuma mengumpan loh ini. Memang betul itu cinta itu perasaan sesaat. Ya. Makanya waktu saya menikah saya bilang Tuhan pertemukan saya dengan laki-laki. Saya mau menikah untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidupku.
Kalau tujuan kita menikah untuk menggenapi rencana Tuhan, kan gak mungkin kita ini aneh-aneh. Amin. Cinta itu waktu bulan madu saja. Bulan madu bertahan berapa lama toh? 1 tahun paling pol. Kalau madunya masih ada. Kalau madu habis, tinggal lebahnya. Mati kau. Betul enggak? Iya toh. Saya pertama kali menikah dengan suami, bangun pagi saya bikinin kopi, kasih creamer. Sayang, I love you, I need you, I want you. Kopi sayang. Ya, itu bertahan. Begitu mulai hamil, muntah-muntah ngidam. Ya, punya anak 1, nggak ada pembantu, kerja sendiri. Lagi nyapu ngepel rumah dia teriak, mana kopi saya? Saya bilang, kau punya tangan 2, kaki 2 toh? Kau bisa nggak pergi sendiri di dapur sana bikin tuh kopi sama teh sendiri sana? Nggak usah suruh-suruh istri. Kau nggak lihat ini saya ini lagi urus anak, ngepel, nyapu. Madu hilang, madu. Habis. Tinggal lebah. Apalagi saya ini dari Sulawesi, lebah hutan. Berbisa saudara. Ya, saya bilang di dapur sana bikin sendiri, pakai tuh kaki 2, tangan 2. Kau suami kayak bos saja. Dulu sayang. Cinta mulai hilang. Dia ke dapur, dia tanya, gula yang mana? Di toples yang ada tulisan garam. Kenapa gula ditulis garam? Biar nggak ketahuan semut. Kayak di HP-mu Yanti kau tulis Yanto. Bapak-bapak banyak begitu ini. Ngaku bapak-bapak. Santi ditulis Santo. Iya toh? Tukang sedot gas, tukang sedot WC. Banyak itu tulisannya di situ. Ya. Saudara, terjadi mulai cinta hilang nih. Emosi yang ada. Tiap hari ribut. Ya. Saya bilang sama suami saya, kamu itu ya suami kayak bos, tiap hari cuma duduk suruh-suruh istri. Papi saya itu loh suami terbaik. Dia tuh kepala kantor, tapi dia turun ke dapur. Kadang dia bikin mami saya kopi. Kamu tuh, suami saya bilang, makku itu istri terbaik. Bapakku itu cuma tinggal teriak aja, teh. Maknya datang, inggih. Bawa teh. Teriak nasi, inggih, bawa nasi. Nggak pernah mak saya itu bantah bapak saya. Saya bilang kalau gitu kita nikahkan saja papiku sama makmu. Biar rumah tangga mereka jadi surga. Saudara, iya kan cinta itu bertahan cuma berapa lama? Sampai 1 kali saya emosi, saya marah tiap hari, ngepel sampai marah-marah, nggak pakai pembantu. Hidup pas-pasan. Sampai 1 kali saya dapat ayat yang berkata, apapun yang kau perbuat, entah itu dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh, ternyata saya selama ini marah karena saya lakukan itu untuk manusia. Coba ibu-ibu praktekkan, ngepel untuk Tuhan. Kau pel itu kempling untuk Tuhan. Nggak mungkin kau marah-marah kalau untuk Tuhan tuh. Besoknya suami saya teriak, kopi mana? Gondok saya. Tapi saya untuk Tuhan. Saya ke dapur, saya kasih kopi, saya kasih krim, saya aduk. Untuk Tuhan. Kalau untuk suami, saya tambah sianida. Untuk suami. Mati kau. Kan begitu tuh. Ya. Anak muda makanya kau jangan salah nikah ya. Cinta itu cuma di awal-awal saja. Apalagi kalau udah mulai tidak ada duit. Jangan kau bilang cinta. Yang penting bersama. Ya, nggak ada begitu dalam pernikahan kalau udah nggak ada duit, karaktermu nggak cocok, nggak melakukan firman. Bisa terjadi hal-hal yang menakutkan.
Makanya berita istri bacok suami ada. Ya, suami lakban istri ada. Saya sekarang kalau lihat lakban di rumah saya takut, saya buang jauh-jauh itu lakban. Karena sekarang motif di Indonesia ini menakutkan, ditemukan jenazah mulut di lakban. Waduh, kok sekarang ngeri loh, pembunuhannya pakai lakban. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya ini. Jadi saya kalau lihat lakban di rumah, buang-buang itu, buang. Ya, menakutkan sekarang. Kenapa itu bisa begitu? Karena ada orang yang sakit hati. Makanya kau perlu berjalan bersama Tuhan. Bukan berarti hidup kita nggak ada masalah. Ada masalah. Saya ini dapat jodoh takdir loh sama suami saya, ini takdir bukan nasib. Kenapa? Kami ketemu di gereja. Kan enak kalau tanya, Bu Debbie lu ketemu suami di mana? Di gereja. Ketemu jodoh itu keren banget di gereja, iya. Jangan tanya dulu ketemu di mana? Di terminal. Aduh, kau ini cari jodoh atau cari preman? Ya, mengikuti rencana Tuhan tuh enak luar biasa. Di mana ketemunya? Di pelayanan tuh. Di mana? Di angkot. Ya Allah, ketemumu copet nanti itu. Jadi saya ketemu suami saya, takdir loh. Kami berdoa puasa. Suami saya puasa waktu itu. Tunggu sampai dapat tanda. Saya berdoa minta ya. Enggak langsung, oh iya udah sayang-sayangan pacaran terus jadian. Enggak, kita berdoa minta tanda. Ketika digenapi baru kita memutuskan untuk menikah. Ada proses, ada. Padahal sudah takdir Tuhan ini. Ya ada proses tadi itu. Stres akhirnya kami. Tapi kalau dari Tuhan, kita kan kembali ke firman Tuhan akhirnya. Saya berubah, waktu saya berubah suami juga berubah. Saya gak marah-marah lagi di rumah, kan ngepel untuk Tuhan ibu-ibu ya. Rumah kotor gak usah marah-marah, bersihin untuk Tuhan. Ya kau dapat pahala nanti. Tiba-tiba kau lihat suamimu berubah. Waktu saya berubah saya gak marah-marah, saya lakukan untuk Tuhan. Tiba-tiba saya lagi duduk, suami saya datang anterin kopi. Aku bikinin ini dengan cinta loh. Betul. Sekarang kita berdua hampir gak pernah berantem. Kadang kita gini, saya berantem yuk. Lama loh kita ini gak berantem loh. Lama sekali. Karena sudah dalam Tuhan, firman Tuhan yang mengendalikan kita. Kenapa kita perlu yang seiman? Supaya hukum ini yang tertulis di dalamnya kau bertindak hati-hati, amin. Waktu kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat saudara, tidak usah takut dengan zaman yang akan berubah. Janji firman Tuhan, ya dan amin bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya pada firman-Nya. Dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Asal kita terus terhubung dengan Tuhan.